Saudara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mendistribusikan logistik tahap pertama untuk pemilu tahun 2024 mendatang. KPU Kota Bontang juga telah menerima sejumlah logistik pemilu, diantaranya segel dan tinta. Dan untuk mengetahui distribusi logistik pemilu di Kota Bontang, berikut laporan reporter TVRI Stasiun Kalimantan Timur Desta Alvarian. Ya saudara, pemilihan umum tahun 2024 sudah semakin dekat dan saat ini sudah mulai masuk ke tahapan pendistribusian logistik ke seluruh KPU yang ada di Indonesia, tidak terkecuali dengan KPU Kota Bontang. Lalu apa saja logistik yang sudah diterima oleh Kota Bontang dan bagaimana pendistribusian untuk logistik tahap selanjutnya? Dan saat ini sudah bersama kami Komisioner KPU Kota Bontang, Bapak Antoni Lamini. Selamat sore, Bapak. Sore ya. Terima kasih banyak Bapak sudah mau bergabung bersama dengan kami, Pak. Dan ini langsung saja ya, Pak. Baik. Jadi sejauh ini untuk logistik tahap pertama yang sudah dikirimkan oleh KPU Pusat itu apa saja, Pak? Boleh dijelaskan? Ya, baik, terima kasih. Kami akan menjelaskan bahwa sesuai dengan rancangan KPU RI bahwa pendistribusian logistik itu diatur dua tahap pertama dan tahap kedua. Kenapa harus diatur bertahap? Ini agar sesuai dengan tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, dan juga tepat di dalam penggunaannya nanti. Jadi untuk tahap satu ini KPU Kota Bontang sudah menerima segel plastik, kemudian segel kertas, bilik suara, dan kotak suara. Itu yang sudah diterima di tahap satu ini. Baik Bapak, kemudian untuk mekanisme penyaluran logistik ini dari KPU Pusat itu bagaimana Pak sistemnya? Baik, untuk penyalurannya kami di KPU Kabupaten Kota, khususnya KPU Kota Bontang, menerima logistik yang sudah direncanakan oleh KPU RI dan juga sudah direncanakan oleh KPU Provinsi beserta yang direncanakan oleh KPU Kota Bontang sendiri. Jadi logistik itu ada yang pengadaannya langsung, portisnya di KPU RI, ada yang di KPU Provinsi, dan ada yang di KPU Kota Bontang. Baik Bapak, kemudian untuk jumlahnya itu bagaimana Pak? Untuk yang segelnya, kemudian tadi logistik yang lainnya itu boleh dijelaskan Pak? Ya, baik, saya akan menjelaskan jumlah logistik yang sudah kita terima karena ini data, saya akan melihat datanya. Jadi untuk segel plastik kita sudah terima mulai tanggal 12 November 2023 adalah sebanyak 13.832 buah. Kemudian kita juga menerima segel kertas sebanyak 51.125 keping. Kemudian kita juga menerima tinta sebanyak 1.064 botol dan bilik suara sebanyak 2.124 buah. Itu logistik yang sudah kita terima di Kota Bontang. Namun dari logistik-logistik yang saya sebutkan tadi, setelah kita terima, kemudian kita sortir. Setelah kita sortir, ditemukan dalam beberapa kondisi yang harus segera diperbaiki, yaitu untuk segel terdapat rusak sebanyak 21 keping, kemudian untuk tinta rusak sebanyak 37 botol, dan untuk bilik suara rusak sebanyak 68 buah. Namun yang rusak tadi sudah kami berkirim surat secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU RI untuk segera diadakan penggantiannya. Baik Bapak, terkait dengan kerusakan pada logistik yang sudah diterima pada tahap pertama ini, apakah kerusakan ini dialami ketika pendistribusian atau memang dari pihak supplier mengirimkan beberapa logistik yang agak cacat seperti itu Pak? Jadi yang kita terima logistik ini kan diterima di gudang KPU, kemudian untuk itu kita harus mengecek kepastian jumlah, jenis, dan kualitasnya. Nah, dari situ kita temukan beberapa yang rusak
kemudian rusa ini kita pisahkan dengan yang baik, dan seterusnya kita buatkan berita acara untuk disampaikan ke KPU Provinsi dan KPU RI untuk segera diganti. Baik Bapak. Kemudian bagaimana dengan pengamanan logistik yang sudah diterima ini Pak? Apakah pihak KPU bekerja sama dengan pihak seperti kepolisian atau TNI atau yang lainnya seperti apa? Ya, baik. Untuk logistik yang kita terima itu sudah kita simpan di gudang yang syarat-syaratnya sudah ditentukan oleh KPU RI. Saya sebutkan syaratnya. Jadi syarat sebuah gudang yang dimiliki oleh KPU, apakah milik sendiri atau menyewa, itu harus memenuhi kriteria. Pertama, bahwa gudang ini mampu untuk menyimpan semua logistik yang ada. Kemudian harus tersedia palet, kemudian bebas dari banjir, bebas dari tikus dan rayap, serta harus dilengkapi dengan CCTV. Kemudian untuk keamanannya dibantu oleh pihak kepolisian dan juga security yang dimiliki oleh KPU Kota Bontang sendiri, dan dijaga 24 jam. Dan untuk membuka dan menutup gudang, nah, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menjaga logistik yang ada, membuka dan menutup harus memiliki otoritas dari komisioner, kemudian lewati sekretaris dan kepada security. Jadi nggak sembarang orang juga boleh masuk. Jadi harus berapa jumlah orang yang masuk, begitu pula jumlah yang harus keluar, kemudian harus diperiksa apakah tidak membawa logistik keluar. Ya. Berarti untuk pengamanan ini memang sudah distrategikan agar pengamanannya ketat gitu ya Pak? Ya. Ya. Kemudian Pak, untuk nantinya logistik ini untuk penyalurannya bagaimana Pak? Terutama untuk di daerah yang mungkin terbilang cukup sulit terjangkau Pak. Seperti itu, dan kiranya akan dimulai kapan? Ya. Baik, untuk penyaluran logistik sendiri itu nanti ada SOP dari KPU RI. Namun kita di KPU Kota Bontang sudah melakukan mitigasi, kemudian sudah melakukan perencanaan dan mapping untuk pendistribusian logistik kita nanti. Yang jelas seluruh logistik nanti akan disetting sedemikian rupa di gudang yang dimiliki oleh KPU, kemudian didistribusikan nanti ke PPK, PPS sampai ke tingkat KPPS dengan pengamanan dari pihak kepolisian dan juga dari Bawaslu. Kemudian untuk kita di Kota Bontang, karena kita berdasarkan mapping yang kita buat, karena di Kota Bontang juga ada pulau, yaitu Pulau Gusung, Pulau Tihi dan Melahing, serta Lo Tunggul, itu sudah kita petahkan. Kita akan mengirim logistik ini, kita rencanakan setidak-tidaknya 2 hari sebelum tanggal 14. Jadi di tanggal 12, kenapa? Karena ini kan kita harus berhitung cuaca yang ada, kemudian tinggi gelombang yang ada. Nah, kalau berkaca di 2019 untuk pengiriman logistik ke pulau-pulau ini, kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Bontang dalam hal ini Kesbampol, Satpol PP dan Dinas Perhubungan, kemudian dengan kepolisian, kemudian dengan Kodim dan juga dengan pihak lain, serta dari KPU Kota Bontang. Biasanya kita menggunakan kapal milik pemerintah dan juga kapal yang kita sewa untuk menuju ke pulau. Karena ke pulau ini kan harus di Bontang itu kita harus menunggu pasang surutnya air dan juga melihat cuaca nanti. Nah, untuk keamanan sendiri, insya Allah semua logistik yang ada akan kita kemas sedemikian rupa, akan kita bungkus dengan plastik, kemudian yang diperkirakan kedap air. Kemudian juga setiap kotak suara akan diberikan pelampung jika terjadi sesuatu, maka harapan kami kotak suara ini tidak tenggelam tapi masih bisa terapung. Ya. Baik Bapak, kemudian terakhir Pak, apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan khususnya terkait dengan
logistik ini, Pak? Ya, baik, kepada masyarakat Kota Bontang, kami sangat menunggu masukan dan kritikan dari masyarakat mengenai logistik yang dimiliki oleh KPU Kota Bontang, dan jumlahnya akan selalu kita update di media sosial dimiliki oleh KPU Kota Bontang dan juga di bawah pengawasan Bawaslu. Jadi masyarakat kita minta tetap tenang, tentang percaya kepada penyelenggara bahwa penyelenggara akan bekerja sesuai dengan topopsinya dan sesuai dengan SOP yang ada, bahwa logistik akan insya Allah akan sampai kepada TPS, maksudnya TPS reguler di luar TPS yang kami sebutkan tadi, akan sampai itu di H-1 di tanggal 13 Februari 2024 akan sudah 132 TPS yang tersebar di 3 kecamatan, 15 kelurahan. Untuk pemilih, gunakan hak pilih Anda karena pemilu adalah sarana integritas bangsa. Baik Bapak Antoni, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau bergabung bersama kami, Pak. Ya, demikian laporan kami dari KPU Kota Bontang, dan kembali ke studio.